Halo, ketemu lagi bersama saya Budi Mukti di channel Budi Mukti ya. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu membuat prosedur. Ya lucu sekali ya, saya membuat vlog ini jadi belajar banyak hal gitu kan, seperti sekarang membuat dan mengedit capture screen, kemudian membuat kamera HP menjadi video webcam gitu. Tapi itu hal yang menarik. Baiklah, kita mulai saja mengenai bagaimana caranya membuat prosedur. Let's go. Baiklah rekan-rekan, mungkin dalam membuat prosedur itu akan ada perbedaannya dari company satu dengan yang lainnya. Tapi inilah yang akan saya share mengenai yang saya alami dan juga dari beberapa company yang pernah saya bekerja di sana gitu. Ada beberapa format mungkin yang berbeda setiap company-nya, tapi sebetulnya secara esensialnya itu gak jauh berbeda. Oke, saya akan tunjukkan di sini. Mari kita mulai. Inilah format dari prosedur. Mungkin setiap perusahaan akan berbeda, tapi prosedur inilah yang berdasarkan pengalaman saya gitu kan dari beberapa perusahaan. Yang pertama di sini ada nama perusahaan, kemudian ada nama prosedurnya. Selanjutnya ada nama atau kode dokumennya di sini. Misalkan jika ini prosedur, saya kasih kode P, kemudian nomor prosedurnya keberapa gitu kan. Ini untuk memudahkan kita melacak. Sama seperti kemarin kita membuat kebijakan juga memiliki kode seperti ini. Kemudian tanggal pembuatannya yaitu tanggal 2 April 2021, yaitu hari ini misalkan. Kemudian revisinya 0 karena ini baru dibuat. Total halamannya saya kosongkan karena kita belum tahu berapa total halamannya. Nah, yang selanjutnya inilah yang disebut dengan kerangka prosedur gitu, atau kalau dalam dulu kalau bikin skripsi itu ada outline-nya gitu kan, seperti apa. Pertama ada tujuan dibuat prosedur jam kerja ini untuk apa. Kemudian kedua ada ruang lingkup ini seperti apa. Ketiga ada referensi, referensinya rujukannya misalkan apa. Kemarin kita sudah merujuk ke Undang-Undang Ketenagakerjaan misalkan. Kemudian tugas dan tanggung jawab atau role and responsible-nya. Nah, di sini siapa saja yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan sebuah bisnis proses atau proses kerja. Selanjutnya ada definisi-definisi yang mungkin ada istilah-istilah di dalam prosedur yang dapat membingungkan, sehingga kita harus definisikan di sini. Kemudian di operasional ini, nah seperti apa sih langkah-langkah prosesnya. Nah, operasional itu dibagi menjadi 3 proses utama, yaitu ada input, kemudian proses intinya, kemudian ada outputnya. Input biasanya untuk dokumen apa atau kegiatan apa yang menjadi input dari sebuah proses prosedur jam kerja kali ini, kemudian nanti outputnya apa. Ya, kita mulai ya, kita praktekkan satu persatu. Ini mengarang bebas saja. Mungkin dibutuhkan literasi yang tinggi. Saya yakin rekan-rekan lebih hebat dari saya untuk membuat dan merangkai kata-kata. Kita akan coba simplize aja di sini. Saya nggak akan terlalu lama ya. Kita membuat sebuah tujuan prosedur. Misalkan, ya, untuk memantau penerapan jam kerja di perusahaan ABC gitu kan. Gitu ya, simpel saja ya. Nanti sebetulnya saya juga kurang sadar, tapi nanti aja lah. Kemudian ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup itu penerapan prosedur ini di mana saja. Jika ada misalkan departemen A saja, departemen B saja, atau semua departemen, atau gedung A saja, gedung B saja, atau semua gedung seterusnya. Ruang lingkupnya misalkan seluruh ya perusahaan ABC. ABC ini nama perusahaannya ceritanya. Kemudian referensinya ya, saya misalkan masukkan yang referensi kemarin, yaitu Undang Ketenagakerjaan ya, nomor 13 tahun 2003. Tugas dan tanggung jawab. Nah, mungkin di tugas dan tanggung jawab ini nanti akan ada beberapa
bagian yang terlibat di sini. Misalkan ya, kita akan kasih penomorannya itu 4.1-nya di sini seperti apa. Misalkan ada bagian admin personalia, misalkan penarikan data absen, data kehadiran ya, penarikan data kehadiran nah, dari sistem. Misalkan 4.2-nya di sini katakanlah pengawas departemen. 4.2-nya misalkan supervisor. Memeriksa kehadiran karyawan secara manual dan aktual. Oke. Nah, misalkan kita juga di sini kerja sama IT, kita masukin saja orang IT, dia akan memelihara dan memastikan ya mesin absen, misalkan ya, mesin kehadiran berjalan dengan baik dan dapat ditransfer ke HRIS misalkan. 4.4-nya misalkan HR Komben ya, akan mengecek data kehadiran di HRIS ya, memeriksa data kehadiran di HRIS. Ini hanya contoh saja ya, mungkin akan banyak departemen yang terlibat di departemen rekan-rekan, dan bagaimana nanti bisa bisa dibuat di sini RNR-nya seperti apa gitu kan. Nah, baiklah, saya sudah rapihkan. Jadi ini kita ada klausa-klausa mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Nanti juga bisa bertambah dan berubah ketika kita breakdown prosesnya. Oke, sekarang definisi. Ya. Definisi yang ada di sini ya, kita definisikan. Misalkan HRIS ya adalah sistem database HR yang digunakan untuk misalkan ya mengolah data karyawan. Lima titik 2-nya. Nah, di sini juga saya baru kepikiran nih, mungkin di sini saya tambahkan di HRIS ini. Setelah ini ada misalkan karyawan melakukan absensi dengan fingerprint. Misalkan saya definisikan lagi di sini. Ya, misalkan memasukkan data kehadiran melalui ya sidik jari ya, di mesin fingerprint. Oke, sederhana saja lah. Ini untuk contoh ya. Mungkin biasanya saya menggunakan ya, intinya untuk membuat ini jangan terlalu rumit juga bahasanya. Kita sesuaikan dengan bahasa yang bisa dipahami aja dulu sekarang ya. Kemudian nanti juga bisa berubah seiring perkembangan perusahaannya dan juga literasi karyawannya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke operasional. Kalau di operasional ini udah masuk ke
tahapan proses kerjanya. Di sini misalkan inputnya ada apa, misalkan fingerprint mesin ya. Ya, fingerprint mesin ini, mesin fingerprint, nanti prosesnya apa? Misalkan 6.1 karyawan melakukan ya absensi kehadiran di mesin fingerprint. Ya, oke, ini 6.1-nya. Sorry. Oke. Kok jadi hilang? Aduh, ini kayak orang yang baru kursus komputer ya. Oke, selanjutnya misalkan dari karyawan melakukan absensi kehadiran di mesin fingerprint itu nanti outputnya apa? Misalkan ya, data aktual ya, kehadiran harian ya, waktu waktu masuk dan pulang kerja misalkan. Nah, selanjutnya 6.2-nya katakanlah IT melakukan penarikan data aktual kehadiran dari mesin fingerprint. Oke, berarti ini outputnya akan sama ya, nanti kita merger saja. Dan untuk langkah 6.3 misalkan admin personalia memeriksa kehadiran di HRIS. Selanjutnya, selanjutnya 6.4 misalkan supervisor departemen ya, memberikan data kehadiran manual kepada admin personalia. Selanjutnya 6.5 admin personalia ya, membandingkan data HRIS dengan daftar kehadiran manual. Ya, misalkan ada yang bertanya, kenapa sih harus ada data manual juga misalkan? Untuk mengantisipasi pertama mesinnya rusak misalkan, ataupun karena misalkan perusahaan yang besar ya, kalau di manufaktur itu kadang-kadang orang-orang ada yang hilang gitu kan, mungkin beda dengan kantor yang ada di gedung atau di bank atau apa gitu kan, itu jarang sekali mungkin orang akan hilang gitu ya, maksudnya hilang itu tidak ada di area kerjanya. Oke, di sini mungkin outputnya akan sama, data aktual kehadiran ya, saya merger aja. Kemudian personalia mereka kehadiran HRIS misalkan ini akan sama juga, let's say. Kemudian nah ini mungkin daftar kehadiran manual. Oke, nah di sini mungkin ada daftar kehadiran manual dan data HRIS. Ya, inilah yang saya sampaikan kemarin ya, dalam sebuah operasional itu ada inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa gitu kan.
dan ini bisnis prosesnya atau proses kerjanya. Sehingga ketika nanti untuk audit, melaksanakan audit itu akan memudahkan bahwa kita udah jelas nih langkah kerjanya apa, kemudian outputnya akan diperiksanya apa, udah sesuai atau belum gitu. Nah kemudian untuk prosedur jam kerja itu sebetulnya panjang, nggak hanya seperti ini saja. Ini hanya untuk membicarakan bagaimana memonitor data kehadiran saja. Sebetulnya itu akan banyak lagi gitu kan, ke bawahnya itu bisa ditulis mengenai pengajuan lembur, kemudian waktu shiftnya seperti apa, jam masuknya jam berapa, jam pulang jam berapa, jam istirahatnya, atau juga misalkan bisa diatur mengenai jam kerja force major seperti apa, dan seterusnya gitu kan. Mungkin bisa rekan-rekan lanjutkan. Yang jelas kalau sebuah prosedur itu tersusun secara sistematis, bagaimana proses kerjanya sampai nanti bisa diinput menjadi data untuk penghitungan gaji katakanlah. Nah selanjutnya bagaimana sih flowchartnya? Mungkin untuk flowchartnya nanti akan dijelaskan secara terpisah gitu kan. Sebetulnya gampang aja sih, flowchart yang digunakan itu kalau di HR bukan flowchart teknik gitu kan, kita hanya menggunakan simbol-simbol sederhana saja. Baiklah, terima kasih atas kunjungannya kali ini. Ini simpel saja untuk sebuah prosedur. Format ini bisa digunakan di mana saja karena ini format prosedur yang generik. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Stay healthy and safe. Bye.